Kita masuk pada materi yang keempat. Sebenarnya nanti ini adalah salah satu tempat kedudukan yang kita bicarakan di sini. Oke, materinya adalah bola. Jadi kita masuk pada materi berikutnya yaitu bola. Nah, berarti kalau bola ini berarti kalau digambarkan ya seperti ini karena dimensi 3. Jadi di dimensi 3 kalau nanti digambarkan dengan GeoGebra atau dengan Capri, maka kita bisa mendapatkan ini. Nah, jadi ini bola, berarti mulus di sini, seolah kita dapatkan dari lingkaran yang kita putar, ya, kita putar maka menghasilkan permukaannya, ini kita namakan bola. Di sini bola itu ini pusatnya di O, kemudian titik di P. Nah, selalu kan kita katakan di sini kalau O titik pusat, ini P itu titik pada bola, maka ruas garis OP itu adalah jari-jari bola. Sedangkan panjang OP berarti panjang jari-jari bola. Oke, itu ya. Itu yang kita maksudkan di sini. Sementara yang kita lihat di sini nanti pertama adalah bagaimana kita nanti menentukan persamaan bola. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan hubungan antara bidang dan bola. Ya, sehingga nanti kalau bidang itu bisa memotong, kemudian menyinggung atau saling asing. Nah, ketika menyinggung, berarti nanti kita juga bicara terkait bagaimana menentukan persamaan bidang singgung bola, kemudian persamaan bidang kutub, kemudian nanti mungkin hubungan antara dua bola, ya, jadi hubungan itu bisa berpotongan, bisa bersinggungan. Nah, perpotongan nanti perpotongan tegak lurus atau mungkin membagi dua sama besar, berarti ingat yang di geometri analit datar. Kemudian yang berikutnya adalah kuasa titik pada bola. Ya, jadi nanti mungkin ada bidang kuasa, ada garis kuasa, sehingga nanti kan apakah ada beberapa bola yang mungkin barangkali kita kaitkan dengan itu. Kemudian nanti juga ada berkas bola, sama jaringan bola. Ya, jadi mungkin materinya hampir sama kronologisnya dengan ketika kita bicara pada garis lurus ya. Oke ya. Nah, kita masuk di definisi di sini. Bola itu kita definisikan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jadi permukaannya mulus itu karena memiliki jarak yang sama. Kalau bola bumi itu berarti bergelombang, sehingga di situ tidak sama dengan bola ini. Maka kalau bola bumi itu tidak mulus karena panjang jari-jarinya itu berbeda ya. Jadi kan artinya kalau ambil satu permukaan ya, ambil satu permukaan itu otomatis mungkin bentuknya tidak semulus ini, tetapi mungkin bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi ketika misalkan pada ambil satu di laut, ya, jadi laut kedalamannya ini kan berarti artinya kan bentuknya ini. Kemudian gunung, ya, jadi orientasi ketika di sini satu pusat bola bumi, maka R-nya di sini sama R-nya di sini kan beda. Sehingga kalau di geometri Riemann bola bumi, maka sebenarnya orientasi panjang jari-jari itu rataan dari ini. Mungkin rataan itu bisa diambil dari yang terpanjang dan terpendek. Oke itu. Nah, di sini yang kita katakan titik itu kita namakan titik pusat. Jadi kalau tadi O itu titik pusat, kemudian segmen OP, segmen suatu titik O ke titik pada bola itu namanya jari-jari. Sehingga yang kita namakan R itu panjang jari-jari. Jadi panjang dari OP, gitu ya. Itu dari definisinya di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana kita menentukan sebuah persamaan bola. Nah, berarti di sini kan kalau misalkan M itu suatu titik A, B, C dan P X0, Y0, Z0 ya. Ini kan artinya titik yang kita katakan
memiliki jarak yang sama antara P dan M, berjarak R. Ya. Maka kan orang menuliskan kalau tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Jadi kalau kita ambil satu titik pada bola, kemudian M itu adalah titik tetapnya, maka MP itu kan sama dengan ini, R. Jadi kalau MP kuadrat berarti R kuadrat. Maka kalau MP itu kan akar, berarti kalau MP kuadrat, akarnya kita hilangkan, sehingga X0 min A kuadrat, ditambahi 0 min B kuadrat, plus Z0 min C kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang kita namakan satu persamaan bola. Ya. Jadi ini merupakan persamaan bola dengan pusat A, B, C. Ya, jadi ini adalah persamaan bola. Ya, pusatnya itu M. Jadi A, B, C. Ya. Kemudian R-nya, jadi panjang jari-jarinya itu ini. Panjang jari-jari itu R. Sehingga ini kan kalau satu titik, maka dijalankan hilangkan indeksnya. Jadi inilah yang kita namakan persamaan bola dengan pusat M, A, B, C. Panjang jari-jarinya adalah R. Kalau pusatnya O 0, berarti kan A itu 0, B 0, C 0. Berarti ini kita namakan persamaan bola dengan pusat O, panjang jari-jarinya R. Jadi itu ya. Itu yang kita lihat dari bentuk yang pertama. Jadi pertama persamaan bola secara umum kita tuliskan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau nanti ya, dari bentuk ini kita uraikan seperti pada lingkaran dulu. Kalau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau ini kita uraikan, berarti kan kita kuadratkan biasa. X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Z kuadrat min 2ZC plus T kuadrat sama dengan ini. Koefisien yang ini eksponennya 2, kita jadikan 1, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, min 2AX, min 2BY, min 2DZ, plus ini, ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, min R kuadrat. Nah, kalau kita misalkan A itu negatif 2A, B negatif 2B, dan C itu negatif 2C, maka kan bentuknya ini kan jadi AX, BY, DZ. Nah, kemudian kalau ini semua kita misalkan D, berarti D itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min N kuadrat. Berarti kan kalau kita tuliskan ini, maka bentuknya kan jadi ini. Nah, jadi bentuknya ini. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan bentuknya ini, kalau ini pusatnya tadi kan pusat itu A, B, C. Panjang jari-jarinya R. Nah, kalau bentuk ini berarti kan pusat itu kan tinggal OA, berarti negatif setengah A. B kecil berarti negatif setengah B besar. C kecil negatif setengah C besar di sini. Ini pusatnya. Negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Nah, kalau R-nya, R kuadrat itu kan kita tuliskan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min D. Kembalikan, ini adalah negatif setengah A, berarti seperempat A kuadrat, seperempat B kuadrat, seperempat C kuadrat min D. Nah, ini R kuadrat, berarti kalau R itu kan tinggal akar ini. Ya, jadi seperempat A kuadrat, seperempat B kuadrat, seperempat C kuadrat min D. Nah, ini berarti artinya kita memiliki dua persamaan. Pertama, kita boleh menuliskan yang atas.
persamaan bola secara umum dengan pusat A, B, C, panjang jari-jari R itu ini. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk ini namanya persamaan umum derajat 2. Jadi ini kita namakan persamaan bola dalam persamaan umum derajat 2. Pertama yang dipandang di sini koefisien E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat itu sama. Jadi yang kita lihat itu sama ini. Nah, kalau nanti menyatakan pusatnya, maka ini harus dinyatakan koefisiennya 1. Ya, jadi harus dibuat 1. Kalau misalkan nanti ada 2E kuadrat, ditambah 2Y kuadrat, ditambah 2Z kuadrat, maka ubahlah menjadi 1 dulu. Kemudian ini AX plus BY plus DZ plus D. Nah, berarti nanti pusatnya adalah negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Ini pusatnya, R-nya adalah ini. Gitu ya. Nah, ini yang kita lihat dari bentuk ini, ya, dari bentuk ini, maka kan yang kita lihat itu kan ada A, B, C, D. Berarti kan beda dengan pada saat kita menuliskan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus BY plus C sama dengan 0. Bedanya di sini, ini ada A, B, C. Ada 3 variabel yang tidak diketahui, ada 4 variabel yang tidak diketahui. Sehingga kalau kita menuliskan sebuah lingkaran dibutuhkan 3 buah titik, ya, maka di sini menuliskan sebuah bola, maka diperlukan 4 buah titik. Itu ya bedanya di situ. Jadi 3 sama 4. Jadi sehingga kalau di sini mungkin kita mengatakan untuk menentukan sebuah bola minimal berapa titik yang diperlukan itu adalah 4. Ya. Oke ya, itu. Nah, sekarang kalau kita menentukan persamaan bola, boleh menggunakan ini. Jadi artinya kalau diketahui P1, P2, P3, P4 itu adalah titik yang diketahui, tentukan persamaan bola yang melalui 4 titik ini. Ya. Berarti artinya catatan di situ 3 titiknya tidak boleh kolinier ya. Jadi ini syaratnya adalah kalau masing-masing 3 titik itu tidak kolinier. Jadi itu akan ditemukan sebuah bola. Jika nanti ada yang kolinier, maka ya ditemukan tidak mungkin bolanya itu adalah tunggal. Boleh digunakan determinan. Nah, determinan itu disusun kalau tadi kita memiliki bentuk umumnya itu ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat AX BY DZ D. Maka dituliskan yang paling atas itu adalah ini. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, X, Y, Z 1. Jadi variabelnya dituliskan yang atas di sini. Ya. Kemudian yang kedua, di sini yang kita tuliskan unsur atau elemen matriks itu, ya kita sesuaikan. Kalau ini X1, Y1, Z1, ya ini nanti karena ini adalah X kuadrat, maka X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Nah, ini berikutnya sama. Jadi X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 dikuadratkan semua. Ini adalah satu kolom pertama. Kemudian kolom kedua berarti X1, X2, X3, X4. Kolom ketiga Y1, Y2, Y3, Y4. Kolom keempat ini dan kolom kelima 1. Ini kan agar nanti kita bisa menentukan determinannya itu kan karena kita menentukan determinan biasanya hanya untuk matriks persegi. Jadi orientasinya di situ. Nah ini Anda boleh mengerjakan ini dengan ini. Cuma nanti kan yang diperlihatkan itu kan kalau ini ordernya 5, bagaimana kita menentukan determinannya. Ya, dengan cara yang lebih mudah. Nah itu. Jadi bebas boleh pakai ini atau kita menggunakan persamaan yang ada. Kalau kita contohkan ini nanti boleh saja Anda memisalkan sebuah bola ini, ya. Kemudian P1 pada bola, berarti nanti dipenuhi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus A1
AX1, BY1, CZ1 plus D 0. Nanti yang kedua ya X2 kuadrat, Y2 kuadrat, Z2 kuadrat, ini AX2, BY2, DC2, dan seterusnya. Sehingga nanti ketemu 4 persamaan, maka selesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Ya, itu ya. Nah, kemudian berdasarkan dari bentuk tadi, kalau kita review sebentar, maka nanti kalau misalkan kita mau menentukan pusat dan jari-jari, maka yang pertama kalau bentuknya yang kedua, maka jadikan koefisiennya itu 1 untuk eksponen 2 ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, berarti min X plus Y plus 2Z min 3/2. Ya, jadi ini berarti sudah sesuai dengan bentuk yang tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa ketika kita menerapkan satu formula, maka ubahlah sesuai dengan formula itu baru nanti kita terapkan. Ya, gitu ya. Jadi intinya seperti itu, yang atas kita tinggal memasukkan saja, selesai. Oke, itu clear, saya pikir nggak ada masalah. Kemudian nanti sebagai ilustrasi yang kedua, menentukan persamaan bola. Ini yang saya sampaikan tadi, boleh Anda menggunakan ini. Kalau ini bola melalui titik P, Q, R, S. Ya. Misalkan persamaan bola ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus DZ plus D sama dengan 0. Nah, kemudian P itu pada bola. Jadi melalui P. Maka kalau kita masukkan memenuhi artinya kalau ini A kuadrat 00, A besar, B0, C0, D. Nah, berarti nanti kan kita dapatkan di sini persamaannya itu kan A kuadrat plus AA plus D sama dengan 0. Ini dan seterusnya, B-nya kita dapatkan ini. Jadi kalau kita tuliskan di sini, mungkin kita mendapatkan satu bentuk di sini. Artinya kan kita dapatkan bentuknya ini kan pertama A kuadrat ditambah AA ditambah D sama dengan 0. B kuadrat ditambah B ditambah D sama dengan 0. Ini ada C kuadrat ditambah C ditambah D sama dengan 0. Ini ada 0, 0, 0. Nah, berarti dipenuhi di situ D sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0, berarti kan kita dapatkan 3 di sini. Ada A plus AA itu sama dengan 0. Berarti kan yang kita cari A besar. A itu kan sama dengan negatif A. Berarti B itu sama dengan negatif B. Karena ini. C besar, kapital, negatif C. Nah, berarti kan artinya kita sudah menemukan bentuk itu, maka persamaan bolanya kita tinggal menggantikan di sini. Ya. Oh, kalau gitu E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min AX min BY min CZ sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang dimaksud. Jadi, tidak selalu matrik itu adalah cara tercepat di dalam menentukan satu perhitungan. Jadi, tidak selalu. Tapi, untuk hal tertentu, matrik itu bisa lebih cepat. Jadi, artinya, bagaimana kita menggunakan, maka memilah dan memilih. Memilah berarti artinya tidak setiap persoalan diselesaikan dengan cara matrik, atau tidak setiap persoalan diselesaikan dengan cara eliminasi, tetapi kita memperhatikan memilih, artinya ada kemungkinan ketika bentuknya itu persamaannya sederhana, maka gunakan eliminasi itu lebih cepat. Ya. Tapi mungkin kalau bentuknya itu tidak sederhana, mungkin barangkali dengan Anda sudah terampil di dalam mencari apa itu determinan, mungkin bisa lebih cepat.
Jadi itu, ya itu dua-duanya boleh digunakan. Gitu ya, itu untuk pertama di bagian ini berarti artinya Anda bisa menentukan persamaan bola. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa ini. Jadi kalau Anda tuliskan, maka nanti matriknya ini, berarti saudara nanti bisa menentukan bagaimana saya menentukan determinan dari ini. Ini tidak urut diketik, tidak mau lurus, ya. Oke, Anda saudara luruskan karena kolom itu kan harus lurus ya. Jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ya. Jadi diluruskan di situ. Nah, sehingga kita nanti tinggal menyesuaikan untuk menghitungnya itu aja. Ya, oke, itu saya pikir clear, nggak ada masalah bola dan persamaannya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada 5 menit mungkin pengantarnya dulu, nanti bisa untuk latihannya di ROM yang kedua. Oke ya, nah ini clear dulu, clear ya. Nah yang kedua, kita mungkin mengkaitkan dengan hubungan antara bidang datar dan bola. Ya. Jadi hubungan antara bidang datar dan bola. Jadi artinya di sini ketika nanti diketahui sebuah bola dan bidang, ya ini V, ini bola S. Ya. Maka di sini ada kemungkinan itu kan gini, ketika ada bola, ya, kemudian ada bidang yang memotong, ya ini kan misalkan ada bidang V memotong bola. Nah ini kan sebenarnya kan kalau kita katakan di mana kalau kita lihat memotong itu nanti kan bentuknya di sini. Ya, ini adalah bentuk perpotongannya. Ya. Jadi ada bola dipotong oleh bidang V. Ada bola yang mungkin barangkali nanti disinggung. Artinya nanti kan kalau bentuknya ini, ya dia itu di sini menyinggung. Ya, ini berarti nanti W. Tapi kalau misalkan ada bola yang di sini, kemudian ini adalah bolanya. N misalkan, ini adalah bola. Nah, berarti kan ada kemungkinan dia memotong, kalau titik potongnya irisannya berarti bentuknya lingkaran, ada kalinya dia menyinggung, kalau menyinggung itu berarti memotong di satu titik, ada kalinya saling asing, berarti artinya tidak memiliki persekutuan. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka persyaratannya di sini kan bahwa kalau ini jarak titik ke bidang M, ini P, ya, maka kan kalau bidang menyinggung, maka jarak M ke P itu kan R. Oh, kalau gitu, kalau misalkan jarak antara bidang dan titik pusat itu D, ya, ini misalkan jaraknya itu titik pusat dan bidang itu D, maka ini kan D sama dengan R. Ya, kalau dituliskan ya D itu kan jarak, berarti orang menuliskan X, kalau B-nya itu X, Y, Z, ini X0, Y0, Z0, ya rumus jarak masuk. Kemudian yang kedua, kalau ini memotong, maka kan sebenarnya kan kalau kita lihat R-nya di sini. Sehingga di sini kan kalau ini D, padahal ini R. Berarti D itu kurang dari R. Kalau ini saling asing, ya otomatis di sini ini R, padahal ini D. Berarti D itu lebih dari R. Sehingga ini artinya kita melihat apakah dia memotong, menyinggung, atau saling asing. Ya, saling asing. Ya. Oke, di situ masih 2 menit. Oke. Ini kita tidak sampaikan ini sudah tadi. Ya. Kita contohkan ini.
Kita contohkan, cukup mungkin waktunya untuk kita melihat ini. Pertama gini, kalau diketahui bola S, kemudian dan bidang V, ini misalkan bolanya S, ini bidangnya V. Apakah keduanya itu berpotongan? Berpotongan, ya, maka tentukan pusatnya. Ini pusatnya apa? Oh, negatif 1, negatif 2, negatif 2. R-nya berapa? R, ketikan akar dari seperempat kali 4 berarti 1, seperempat kali 16 berarti 4, seperempat kali 16 itu 4, plus 16. Ya, berarti 25, berarti R-nya 5. Sekarang kalau menentukan D, ya, berarti kan kalau ini M, ya, berarti kan orang menuliskan jarak M ke V. Ya. Maka akan Anda ingat kemarin jarak titik ke bidang. Maka itu nggak boleh lupa. Kalau bicara di sini maka saya anggap itu adalah fakta ya. Jadi fakta berarti saudara bisa menentukan itu. Nah, berarti ini tinggal 1 menit. Mudah-mudahan ini. Atau kita tutup dulu aja. Ini kita tutup, silakan nanti langsung gabung lagi aja nggak apa-apa. Ya, oke. Stop. End.